Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kabi pun, saya Ainun Seha, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ibu maaf, saya Ainun Seha, salah satu guru di SMA Negeri 1 Jati Agung Bu. Saya minta izin untuk Ibu, saya akan melakukan wawancara sebagai salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak Bu. Iya Bu Aini, saya senang alhamdulillah Ibu bisa bersilaturahmi ke SMK Bina Sosial ini. Ibu, pada hari ini saya meminta waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait tentang praktik-praktik pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini Bu. Iya Ibu, silakan dengan senang hati ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Boleh, silakan Ibu. Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi unsur-unsur atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika begitu Bu di sekolah Ibu? Tapi Bu Aini, sebelum saya jawab, agar nanti lebih enaknya, terlebih dahulu kita bahas satu kasus dulu ya Bu ya. Siap Bu. Kebetulan baru-baru ini ada anak didik kami yang sudah 4 bulan tidak hadir di sekolah lantaran sakit kanker dan harus menjalani kemoterapi. Karena kondisi yang tidak memungkinkan anak tersebut untuk pergi ke sekolah, dan pihak sekolah pun tidak mau memberikan beban kepada anak tersebut dengan memberikan tugas-tugas yang nantinya akan mengganggu pengobatannya, maka saya selaku pimpinan memanggil orang tua anak tersebut dan memberikan alternatif pilihan, dan akhirnya alhamdulillah ada kesepakatan yang dibuat, yaitu anak tersebut mengundurkan diri dari sekolah dan lebih fokus ke pengobatannya atau penyembuhannya. Kasihan ya Bu ya, masih remaja sudah terkena penyakit yang ganas. Baik Bu, kalau dari kasus yang Ibu sampaikan tadi Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus tersebut Bu yang merupakan dilema etika kalau menurut saya Bu? Sebagai pimpinan sekolah, saya mencari informasi dari berbagai sumber Ibu. Tentu saja dari wali kelas, guru BK, orang tua anak tersebut, dan beberapa orang yang terlibat, sehingga saya dapat mengidentifikasinya dengan benar Ibu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan di kasus yang pertama tadi terkait tentang anak yang tidak hadir karena kanker tersebut begitu ya Bu ya, kan karena dia tidak hadir di sekolah kan bukan keinginannya begitu kan, lantaran dia sakit. Itu bagaimana ya Bu langkah Ibu dalam mengambil keputusan yang ada dua kemungkinan yang benar dan benar begitu Bu? Ya. Selama ini ya Bu Enen, saya selalu mengambil keputusan dengan duduk bersama ya Bu Enen. Jadi dalam artian bermusyawarah dengan beberapa unsur yang terlibat, lalu memikirkan dampaknya dari berbagai sudut. Dan yang paling penting ya Bu Enen, dalam mengambil keputusan kita itu harus memiliki administrasi yang jelas. Dalam artian ada bukti pendukung. Nah, dan nantinya dapat menghasilkan keputusan yang paling benar di antara yang benar tadi. Luar
luar biasa ini Bu, saya dapat banyak pelajaran dari apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa begitu Bu yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kita harus menganalisis kasusnya dengan seksama ya Bu Enin. Jangan pernah berpihak ke satu sisi. Kemudian dalam mengambil keputusan kita juga jangan terburu-buru. Semua yang memberikan pendapat harus kita dengarkan dan kita pikirkan dampaknya. Baik Bu, berarti segala sesuatu itu jangan kita putuskan terburu-buru atau tergesa-gesa ya Bu. Betul Ya. Bu. Baik Bu, selama ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif begitu Bu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Ya itu tadi Bu Aini, seperti yang sudah saya sampaikan, harus kita dengarkan semua yang terlibat dalam kasus dan membayangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkannya, serta memperhatikan bukti dukung yang ada. Jangan pernah berat sebelah ya Bu ya, yang sehingga keputusan yang akan kita hasilkan nanti diharapkan akan adil untuk semuanya. Dari waktu ke waktu ini Bu ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, hal-hal apa saja sih Bu yang menjadi tantangan bagi Ibu? Sejauh ini adalah media Bu Eni. Banyak sekali di tempat kami ini media-media yang selalu datang dengan tidak mengetahui duduk perkaranya. Hanya mendengar dari satu sisi lalu menggiring ke opini yang negatif. Seperti kasus yang saya sampaikan ini Bu Eni. Jelas-jelas dengan musyawarah dan telah terjadi kesepakatan dengan orang tua, namun pemberitaan yang ada kami pihak sekolah mengeluarkan anak tersebut lantaran sakit. Jadi berusaha untuk menggiring opini ke arah yang negatif begitu ya Bu? Iya ya? Ibu, betul. Tapi setelah dijelaskan dari pihak sekolah, mereka memaklumi begitu ya Bu? Alhamdulillah ya. Oke. Ibu, selanjutnya pertanyaannya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu begitu Bu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya begitu Bu? Sebagai kepala sekolah, saya dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat ya Bu ya. Namun tetap saya harus menganalisis terlebih dahulu ya Bu Eni. Tidak seketika itu juga saya putuskan. Namun biasanya saya melakukan forum diskusi terlebih dahulu. Jadi segala sesuatunya itu Ibu lebih menekankan tentang musyawarah ya Bu Iya, ya, pasti betul. bermusyawarah Iya, terlebih diskusi. dahulu ya Bu ya, atau berdiskusi. Baik Ibu, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi? Kemudian siapa saja begitu Bu yang menjadi penentu atau orang-orang yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Faktor tentu saja masukan-masukan dari beberapa orang yang terlibat ya Bu Enin. Kalau ditanya orang atau sosok, mungkin lebih ke pembantu pimpinan saya, yaitu waka-waka saya Ibu. Solid begitu ya Bu ya? Betul Ibu. Dari apa yang sudah saya dengarkan tadi, kemudian Ibu tadi juga sudah bercerita tentang apa-apa yang Ibu hadapi begitu Bu ya, terkait tentang kasus. Apa sih Bu yang bisa Ibu ambil atau pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari kasus-kasus yang telah Ibu selesaikan ini Bu? Dalam mengambil keputusan ya Bu Enin, tidak boleh tergesa-gesa. Harus ada bukti-bukti pendukung, dengarkan berbagai pihak, pikirkan dampak-dampak jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bu Enin. Namun tetap ya Bu Enin, kita harus percaya diri dan yakin akan keputusan yang kita lakukan. Setelah bermusyawarah dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, intinya kita harus tetap yakin begitu. Betul, ya Bu ya. Oke Ibu. Baik Bu.
ini kan dalam mengambil keputusan itu ada yang dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan Iya, ya Bu betul. ya. Ada yang berbasis aturan, ada yang berbasis rasa peduli, dan ada yang berbasis rasa akhir. Izin Bu, ini saya mau tanya kepada Ibu, dari 3 prinsip ini Ibu lebih cenderung kemana ya Bu? Kalau ditanya cenderung kemana, menurut saya kita harus perhatikan yang berbasis aturan ya Bu Ainin. Namun lebih condong ke rasa peduli ya Bu, karena mungkin karena saya perempuan ya Bu ya. Ya kalau perempuan biasanya dengan hati Iya, ya Bu ya, betul, segala Bu. sesuatunya. Ya baik Bu, mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. Saya terima kasih banyak ini Ibu, Sama-sama, waktunya. Ibu. Dari apa yang tadi kita obrolkan, saya dapat pelajaran yang berarti nih Bu. Jadi Iya. intinya memang segala sesuatunya itu harus bermusyawarah, mengambil keputusan itu harus ada bukti-bukti yang konkret dan tidak berat sebelah seperti yang Iya. Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak ini Bu, semoga SMK Ibu semakin sukses ke depannya ya Bu. Amin. Terima kasih juga Bu Ainin yang sudah mau bersilaturahmi ke sekolah saya. Saya doakan program guru penggeraknya berjalan dengan baik ya Bu Ainin. Amin, Dan Bu. salam juga buat Ibu Kepala Sekolahnya. Insya Allah akan saya sampaikan. Terima kasih banyak Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Kaitannya dengan cara Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Hal ini juga nantinya yang akan menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya Pak. Baik Bu Ainin, silakan boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya itu dilema etika begitu Pak? Ya, tentu saja pernah Bu Ainin, karena sebagai kepala sekolah terkadang saya dihadapkan kepada keputusan yang harus diambil. Nah, kadang-kadang tentu keputusan itu tidak selalu menyenangkan dan sesuai dengan harapan semua orang. Nah, disitulah dilema itu muncul ya Bu Ainin. Tapi tentu apapun keadaannya, sebuah keputusan itu diambil tidak boleh didasarkan dengan keuntungan pribadi. Nah, semua itu haruslah bermuara ke kepentingan lembaga atau orang banyak. Baik Pak, terkait itu Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Nah, selama ini yang saya lakukan tentu saja dengan menemukan informasi-informasi dari beberapa sumber ya Bu. Nah, kemudian menghadirkan orang-orang yang terlibat sehingga mendapatkan data yang akurat, sehingga saya dapat menganalisis dengan baik kasus tersebut. Berarti dalam hal ini dari berbagai sumber ya Pak ya, Betul informasi sekali, yang ya, Bapak betul sekali. dapatkan. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Selama ini di dalam pengambil keputusan saya selalu membuat plan A dan plan B, dan saya harus berpikir dari berbagai pandangan lalu memikirkan dampaknya bagi orang lain. Tentunya semua itu didasarkan oleh semangat bermusyawarah Bu. Berarti dalam mengambil keputusan itu selalu bermusyawarah begitu ya Pak ya? Betul ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan atau dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan begitu Pak? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Ainin, bahwa kita harus mengutamakan kepentingan lembaga dari orang banyak.
dan jangan pernah berpihak ke satu sisi saja dan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil keputusan itu tersebut. Intinya bahwa kasus tersebut harus kita analisis dengan tidak terburu-buru tentunya. Tidak tergesa-gesa gitu ya Betul, Pak ya, iya, dalam tidak tergesa-gesa membuat sebuah keputusan ya Betul, Pak. betul. Kalau begitu Pak, ada hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Ya, tentu dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat. Jadi tidak memandang siapa dia dalam artian apakah dia teman dekat, kemudian apakah pangkatnya, kemudian berapa lama masa kerja dan lain-lain. Lalu disandingkan dengan bukti dukung. Kemudian eksekusi dengan terlebih dahulu tentunya menganalisis dan membayangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang akan dikeluarkan. Berarti intinya Bapak posisinya harus netral begitu ya Pak Betul, ya, tidak betul sekali. memihak Ya, ke tidak sana memihak ke sini ya betul Pak sekali, ya. betul, ya. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sejauh ini hal yang paling menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Ya. Nah, sejauh ini menurut saya adalah yang menjadi tantangan adalah perasaan ya. Ada rasa tidak enak apabila keputusan yang saya putuskan itu tidak disenangi oleh sebagian orang. Berarti tantangannya ada pada diri sendiri ya Betul, Pak ya? iya, betul. Ada perasaan tidak enak. Tidak Betul, betul enak. sekali. Baik Pak, dalam pengambilan atau penyelesaian keputusan ini, adakah jadwal yang Bapak lakukan secara khusus atau pada saat menyelesaikan sebuah kasus atau mengambil langkah sebuah keputusan itu Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau bagaimana itu Pak? Begini Bu Ainin, kan dalam pengambilan keputusan itu ada dua. Jadi yang pertama ada yang sifatnya urgent dan yang kedua ada juga yang bersifat terencana tapi terencana. Nah, kita terkadang tentu memang dituntut cepat dan bertindak tepat. Namun tetap harus perlu kematangan dalam berpikir, jangan gegabah, dan menurut saya musyawarah adalah hal yang paling tepat. Lagi-lagi musyawarah ya Betul, Pak ya, betul sekali, walaupun ya. sifatnya urgent tapi tidak boleh terburu-buru ya Pak ya, tetap harus secara matang. musyawarah, betul. Baik Pak, faktor-faktor apa sih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, serta adakah seseorang yang menurut Bapak sangat-sangat membantu Bapak begitu Pak dalam hal mengambil keputusan? Ya, ada. Jadi ada teman sejawat. Jadi mereka ini yang sangat mendukung saya sehingga saya nyaman dalam pengambilan keputusan. Berarti dukungan ya Pak ya? Betul, dukungan dari teman sejawat itu teman-teman sangat ya, Pak berperan. ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi terkait cara-cara Bapak dalam mengambil keputusan, adakah pembelajaran yang bisa Bapak ambil Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, tentu saja khususnya ini berkaitan dengan dilema etika begitu Pak? Ya, ada Bu ini. Jadi yang pertama adalah yang saya dapat ambillah kematangan dan ketenangan dalam berpikir serta jam terbang dalam menghadapi situasi dalam mengambil keputusan sangat berpengaruh sekali Bu Ainin. Nah, tentu saja kita harus yakin dan percaya diri dengan apa yang akan kita putuskan. Nah, kemudian fokus pada dampak jangka pendek dan jangka panjang ke depannya. Berarti di samping harus ada kematangan juga kita harus memiliki rasa percaya diri ya Betul Pak ya sekali, dalam betul mengambil sekali, ya. keputusan ya Betul, Pak. betul, ya, betul. Baik Pak, ini kan dalam mengambil keputusan itu kan ada yang
dikenal dengan istilahnya prinsip begitu ya Betul, Pak ya. iya, Ada iya. 3 prinsip, yaitu yang pertama itu dia berbasis aturan, kemudian ada juga yang berbasis hasil akhir, dan Betul. ada juga yang berbasis rasa peduli. Nah, dari 3 prinsip ini Pak, kira-kira Bapak ini lebih cenderung ke prinsip yang mana ini Pak? Kalau saya pribadi cenderung ke prinsip mungkin lebih ke hasil akhir. Namun tentu tetap saja memperhatikan bentuk kepedulian terhadap sesama Berarti walaupun nanti fokusnya di hasil ke akhir. hasil akhirnya, tapi Bapak juga dalam prosesnya memperhatikan kepedulian ya Pak ya, sesama, ya, betul terhadap sekali. sesama. Baik Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya apa yang Bapak putuskan berdampak baik bagi orang banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu Enin, sukses juga untuk menjadi seorang pemimpin ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.